Aku harap orang-orang akan nonton video ini sampai habis karena pembahasannya bakal panjang. Jadi tentang aturan Kemenak yang baru yang dibilang katanya membenci Islam lah, yang pemerintah nggak suka dengan Islam lah, pengen ngebatasin orang-orang Islam lah, kayak melanggar hak-hak asasi orang Islam lah, kayak nggak suka azan lah. Tolong guys, di sini tidak ada yang benci dengan Islam dan tidak ada yang tidak suka dengan Islam dan tidak ada yang tidak suka dengan azan. Sebelum kita bahas tentang aturan pengeras suara masjid yang ada di Indonesia, aku bakal sebutin dulu tentang aturan pengeras suara di negara-negara di luar negeri yang mayoritas Islam, bahkan negara-negara yang beragama resminya Islam. Ini aturan tentang toa masjid di Arab Saudi ya, yaitu pengeras suara di masjid hanya digunakan untuk azan dan ikamat. Dan aturan ini dikeluarkan dalam bentuk surat edaran oleh Abdul Latif Al-Sheikh, Menteri Urusan Islam Saudi. Ditambah aturan ini sudah sesuai dengan hadis Nabi Muhammad, yaitu setiap kaum memanggil Tuhannya dengan tenang, yang satu tidak boleh menyusahkan yang lain, dan yang satu tidak boleh meninggikan suara dalam bacaan atau dalam doa atas suara yang lain. Adalah negara Bahrain. Di Bahrain, imam-imam masjid diperbolehkan menyampaikan azan via speaker yang terpasang luar masjid, namun hanya menggunakan speaker internal saat ibadah sholat dilakukan. Aturan ini dibuat karena speaker eksternal kayak begitu, jikalau disiarkan bersamaan, bisa menyebabkan panggilan azan antar masjid itu jadi saling terganggu. Nah, kalau di Mesir, aturan tentang toa masjid ini baru diberlakukan sejak tahun 2018. Dan ini pesannya bagus sih, dianggapnya ibadah seharusnya dilakukan dengan penuh kekusyukan, bukan dengan pengeras suara yang mengganggu para pasien dan warga lanjut usia. Seandainya Kemenak kita kemarin tidak menggunakan kata-kata gonggongan anjing, tapi menyebutkan tentang warga lanjut usia atau para pasien, mungkin aturan tentang pengeras suara ini akan lebih masuk akal. Dan warga Indonesia nggak marah. Satu lagi ini aturan toa masjid di Emirat Arab. Di sini disebutkan kalau misalkan desibel atau dB-nya itu maksimal ada di 85 desibel karena dianggap di atas 85 desibel bisa memicu kehilangan pendengaran jikalau dilakukan di area pemukiman. Nah, sekarang kita ke aturan Kemenak yang ada di Indonesia ya. Aku nggak tahu bakal cukup apa enggak buat ngebahas poinnya satu persatu untuk aturan Kemenak ini, tapi kalau nggak cukup, ntar kita lanjut part 2 ya. Nah, dalam aturan Kemenak soal toa masjid di poin pertamanya yaitu umum, menjelaskan soal pengeras suara terdiri atas pengeras suara dalam dan luar, yaitu pengeras suara dalam itu yang di dalam ruangan alias internal, pengeras suara luar itu yang keluar alias eksternal. Tentunya di poin B menjelaskan pengeras suara itu tujuannya buat apa. Poin keduanya menjelaskan tentang pemasangan dan penggunaan pengeras suara. Di poin A dijelaskan kalau pengeras suara dipisahkan antara pengeras suara yang difungsikan keluar, yaitu pengeras suara eksternal atau toa eksternal, dan juga pengeras suara difungsikan ke dalam masjid, yaitu toa internal. Nah, ini kan yang dipermasalahin tentang masalah dB 100 desibel. Ini aku pengen kasih contoh kasusnya dan hubungannya sama desibel, sama ukuran desibelnya. Cuman kalau misalnya aku lanjut dalam video ini nggak bakal cukup, jadi bakal kepotong. Lebih baik kita langsung lanjut part 2.